SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pandansari yang kami hormati Ibu Indrianingsih SPD sebagai pemateri sekaligus calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kebumen, yang kami hormati rekan guru dan karyawan SD Negeri 2 Pandansari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 membangun budaya positif di sekolah oleh Ibu Indrianingsih SPD. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Di sini sebelum memulai acara, perkenankanlah saya membaca susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus lagu Mars Kebumen. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Acara inti. 5. Sesi tanya jawab dan pemberian tanggapan. 6. Penutup. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen. Kepada Ibu Endah Puspitasari SPD SD dipersilakan. Hadirin dipersilakan berdiri. Menyanyikan lagu Di sana lagu ini
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Sri Wahyuni SPD SD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Indrianingsih SPD selaku pemapan dan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen, serta Bapak Ibu guru beserta karyawan SDUI 2 Banansari yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, utamanya nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Budaya positif itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita sebagai pendidik ya, itu terutama bagi anak-anak didik kita, seperti semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa suntulodo ing mantyo mangkarsa tuturi handayani. Jadi kita sebagai pendidik, kita memberikan suri teladan. Ya tentunya Bapak Ibu sudah semuanya memberikan teladan yang baik kepada anak-anak didik kita dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, ya, di dalam kelas maupun di luar ruangan. Ya, jadi kalau anak-anak kita ada yang kurang baik, kita segera menegurnya. Jadi untuk kebiasaan yang baik kepada anak-anak didik kita, kita tingkatkan agar kita dapat melayani peserta didik dengan baik. Budaya positif ini bermacam-macam sekali ya, dari tutur kata, perbuatan untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya, tidak hanya di sekolah. Jadi itu bagus sekali kepada anak-anak didik kita. Budaya positif juga banyak kegiatannya, contohnya ada apa ya? Ya, pembiasaan juga itu termasuk budaya positif ya. Kita sudah melaksanakan, alhamdulillah, dari pada hari Senin kita melaksanakan upacara, kemudian ada Asmaul Husna, ada makan sayur hijau, kemudian ada surat-surat pendek, senam bersama, ada kegiatan bersih-bersih, ya literasi ya juga itu untuk sebagai bekal kepada anak didik kita. Jadi marilah dengan adanya diseminasi budaya positif ini kita akan meningkat dalam menularkan atau meningkatkan pelayanan kita kepada peserta didik, dan anak-anak didik kita itu akan terbiasa. Jadi tidak kalau diawasi Bapak Ibu guru baru berbuat baik. Jadi sudah ada kesadaran lah dari diri siswa. Marilah kita ikuti diseminasi membangun budaya positif di sekolah yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Indrianingsih SPD. Selamat mengikuti kegiatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf.
maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sri Wahyuni SPDSD kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipaparkan oleh Ibu Indrianingsih SPD. Kepada Ibu Indrianingsih SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bandarsari serta teman-teman guru dan staf karyawan SD Negeri 2 Bandarsari. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini langsung saja saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk sebelumnya biar kita fresh dulu, mari kita lakukan espriminya. Kita akan bernyanyi bersama. Ya, di sini ada lagu Sikili Gegondan Dia, gitu ya. Ibu-ibu bisa ya Bapak Ibu ya? Ya kita nyanyi bersama dulu. Tapi teksnya, liriknya ikut yang ada di sini. Oke, 1, 2, 3. Sikili Gegondan Dia, hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya, meskipun capek ku tetap bahagia. Jakarta ke Jayapura, mari belajar dengan penuh sesama. Madura sampai Papua, ayo kita langsung mulai saja. Ya, bisa dimulai ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, di sini kita akan belajar bersama tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah apa sih itu? Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lanjut, ya, coba Bapak Ibu, di sini ada pernyataan. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ini Bapak Ibu setuju apa tidak? Tidak ya. Mungkin ada yang setuju? Tidak ya, berarti luar biasa ya Bapak Ibu. Tepuk tangan. Ya. Kenapa tidak setuju? Coba kita hari ini kita belajar budaya positif meliputi ada kebutuhan dasar manusia, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebijakannya, kemudian teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan penghargaan. Selanjutnya ada keyakinan kelas, posisi kontrol guru dan restitusi serta segitiga restitusi. Banyak sekali materinya ya. Nanti kalau ngantuk boleh sambil tepuk-tepuk ya Bu. Lanjut. Nah, di sini perubahan paradigma pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantoro menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang sudah ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya ya, bukan dasarnya. Jadi kita tidak bisa merubah ya dasar apa yang sudah ada di dalam diri anak-anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman ya. Lanjut. Nah, apa itu disiplin? Nah, coba di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya, Bapak Ibu. Disiplina yang artinya itu belajar. Makna asal dari kata ini itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya, Socrates dan Plato di sini ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia
hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin di sini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita pembetan. Kita kesan di otak kita itu kalau dengar kata disiplin itu kepatuhan gitu ya. Padahal pada dasarnya itu artinya dalam belajar. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Iya apa tidak? Anak-anak kalau itu harus disiplin, tidaknya harus siap, harus gini gitu kan, harus begini begitu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, dipaksa dulu, nanti terbiasa. Sering dengar seperti itu ya Bapak Ibu. Dipaksa dulu, nanti terbiasa. Coba apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Dipaksa dulu, nanti terbiasa. Ya, coba ya. Ada yang jawab iya dan tidak. Ternyata sebuah paksaan, ya, itu adalah perilaku yang tidak akan menjadikan kebiasaan dalam jangka panjang, Bapak Ibu. Oke, akan hilang ketertarikan atau antipatinya terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Jadi di sini kemerdekaan berekspresinya anak-anak itu kemerdekaan berekspresi dan potensi anak itu menjadi terbatas. Jadi hanya karena dipaksa gitu, takut begini, takut begitu, nanti kalau tidak nurut jadi begini. Jadi itu tidak berpengaruh ke jangka panjangnya begitu. Padahal yang kita harapkan adalah mendidik peserta didik murid itu untuk jangka yang panjang ke depannya ya, demi masa depan mereka. Selanjutnya, di mana ada kemerdekaan, nah ini kaitannya dengan kemerdekaan peserta didik, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Berarti adanya motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasinya adalah berupa motivasi eksternal, bisa berupa pujian mungkin, atau hadiah, atau mungkin agar tidak dihukum. Itu kan berarti itu adalah motivasi dari eksternal, beda dengan internal. Kalau internal itu adanya kesadaran, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi ketika siswa jadi sadar, ketika siswa melakukan sesuatu yang baik itu memang karena kemauannya siswa itu sendiri gitu. Itu yang disebut disiplin. Kemudian disiplin positif, yaitu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebijakan universal. Jadi menurut William Blazer pada teori kontrol, disiplin positif merupakan pendekatan dalam pendidikan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan motivasi intrinsik. Di sini dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, ya. Nah, di sini apa sih itu nilai-nilai kebijakan universal? Jadi yang dimaksud dengan nilai-nilai kebijakan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini nilai-nilai, kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal ya, jadi menyeluruh dan lintas bisa lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Karena latar belakang peserta didik juga berbeda-beda. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki satu tujuan. Jadi apapun yang dilakukan oleh setiap orang, oleh semua manusia itu mempunyai tujuan. Ya, baik itu perilaku yang baik maupun yang tidak baik pasti memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang sering kita dengar, ya,
yang ingin dicapai oleh setiap anak yang ada di Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebijakan universal, kebajikan universalnya itu adalah profil pelajar Pancasila. Ini bersifat universal, seluruh Indonesia mengenal profil pelajar Pancasila. Apa itu? Yang satu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri. Bisa tekuknya lagunya Ibu, ya bareng-bareng. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya itu. Jadi profil pelajar Pancasila adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh semua anak atau semua pelajar yang ada di Indonesia. Ya, ini tadi 3 urut tapi intinya sama ya. Kemudian nilai kebajikan yang lainnya di sana bisa Bapak Ibu Birsani, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat dan seterusnya. Ya. Ini tidak usah dipoto, tidak usah ditulis. Nanti saya share di grup sekolah di Bapak Ibu untuk materinya. Ada ya, tapi kalau Bu Endah takut ngantuk, boleh sambil kutik-kutik tulis. Tapi tidak harus semua, nanti akan saya share materinya. Oke, lanjut saja ya. Selanjutnya ada level motivasi. Tadi di depan kita sudah membahas tentang motivasi yang ada dari peserta didik kita ya. Yang pertama itu level 1. Di sini dia ingin menghindari rasa sakit atau hukuman. Jadi motivasinya kira-kira ini dari internal atau eksternal gitu Bapak Ibu? Internal atau eksternal Bapak Ibu? Eksternal, karena ini menghindari rasa sakit atau hukuman. Jadi motivasinya itu dari luar, ya. Nah, di sini apa yang dihasilkan? Menghasilkan emosi negatif dan merasa bersalah dan rendah diri. Kemudian level yang kedua, ini lebih tingkatannya lebih tinggi sedikit ya. Yaitu menginginkan pujian atau hadiah. Ini internal atau eksternal Bapak Ibu? Masih eksternal. Di sini dekat dengan rasa kecewa. Jadi kalau orang itu menginginkan, itu terlalu berharap, itu akan mudah kecewa ya Bapak Ibu. Jadi jangan berharap ke orang lain, berharaplah kepada Allah ya. Dekat dengan rasa kecewa, hindari iming-iming atau janji. Mohon maaf saya sedang batuk. Level yang berikutnya yaitu menghargai diri. Jadi level motivasi yang tertinggi adalah menghargai diri. Ini sudah berasal dari internal, dari dalam, betul Mbak Halimah ya. Jadi fokus pada nilai yang diyakininya ya. Ya, selanjutnya tadi di depan kita sudah membahas tentang kalau perilaku itu apapun yang diperbuat kita ada tujuannya. Tujuannya itu apa? Karena untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yang pertama adalah bertahan hidup. Tentu semua manusia punya kebutuhan untuk bertahan hidup, butuh makan, minum, sandang dan lain sebagainya ya. Kemudian ada penguasaan, kesenangan, kebebasan dan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi semua orang ini mempunyai kebutuhan dasar 5 ya. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima serta kebebasan. Untuk penguasaan itu kita memberikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh anak itu sampai merasa dikontrol ya. Kemudian diberi kekuasaan, jadi anak itu merasa oh iya saya bisa ini gitu kan. Kemudian kesenangan, guru harus mampu menciptakan kelas dan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kebebasan, memberi kesempatan untuk membuat pilihan. Jadi kita ketika pembelajaran itu tidak boleh memaksa anak ya, karena kita harus berpihak pada murid. Kemudian menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Jadi semua anak, semua orang itu punya hak untuk mengemukakan pendapatnya dan memberi kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru.
Kemudian berkebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini guru harus dapat menerima murid sebagai atau sesuai dengan kodratnya masing-masing ya. Guru harus bisa menciptakan kesempatan untuk berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi ya. Jadi peserta didik semuanya itu punya hak untuk dikasih sayangi dan diberi rasa untuk diterima. Jadi tidak ada anak yang sampai kita cuekin ya, karena dimana kebutuhan dasar manusia ini ada 5, kita berusaha untuk memenuhinya untuk peserta didik kita. Lanjut ya, sekarang kita akan membahas hukuman versus dengan konsekuensi. Kira-kira kalau hukuman itu apa ya Bapak Ibu? Bedanya coba kalau hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu yang seperti apa, konsekuensi itu yang seperti apa? Coba ada yang mau berpendapat, Bu Eda? Menurut saya itu hukuman, kalau biasanya itu bisa menimbulkan efek jerah. Maksudnya biasanya itu hukuman yang nanti kalau sebetulnya hampir sama dengan konsekuensi ya Bu ya. Tapi kalau hukuman itu lebih berat mungkin Bu. Jadi anak merasa kalau dihukum itu menjadi takutan ya. Kalau konsekuensi itu kan berarti apa yang kita lakukan nanti akan berdampak dengan kita sendiri. Ada konsekuensinya. Misalkan kalau nanti kamu bolos, nanti konsekuensinya, nanti kamu tidak, ya mungkin dengan pelajaran dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Kalau hukuman kan biasanya rata-rata berupa fisik, mungkin seperti itu Bu. Oke, dari Pak Sulit menambahkan. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya hukuman itu adalah suatu sanksi yang merupakan kecenderungan dari sebuah perbuatan atau kelakuan yang dilakukan oleh anak begitu. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah hubungan sebab akibat daripada sebuah perbuatan atau hal. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Bu Eda dan Pak Joni yang sudah mengemukakan pendapatnya tentang hukuman versus konsekuensi ya. Tidak ada yang salah nih Bapak Ibu, tinggal nanti kita luruskan saja. Jadi di sini ada hukuman dan versus dan konsekuensi itu memang dua hal yang berbeda nih. Bedanya ini kalau hukuman itu bersifat memaksa, jadi hanya guru yang berkuasa di sana. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Ya, jadi kita lihat bersama pembahasan lengkapnya di sini hukuman. Jika hukuman itu tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian murid tidak diajak berdiskusi, jadi langsung guru lari keliling lapangan 10 kali. Begitu misalkan ada murid terlambat, push up 100 kali misalkan, itu adalah hukuman ya. Jadi murid tidak diajak berdiskusi dulu, jadi guru langsung memberikan ya perintah begitu ya. Ya, jadi ini tidak diskusi dalam pemecahan masalah, hanya guru yang menentukan. Kemudian akhirnya murid tidak belajar makna dari dibalik tanggung jawab tersebut. Misalkan datang terlambat, kalau langsung disuruh push up, anak itu tidak mengerti kenapa sih saya harus datang terlambat, itu tidak. Jadi lebih ke kenapa saya disuruh push up. Jadi anak itu hanya saya disuruh buat, saya dihukum, saya jadi capek dan sebagainya. Itu tidak memberikan pengaruh ke jangka panjang anak, hanya dia akan merasa mungkin marah ya karena dihukum seperti itu kan. Nah itu, jadi itu hukuman seperti itu, tidak ada kesepakatan. Nah kalau konsekuensi itu ada kesepakatan dulu antara guru dan murid. Ini kita sepakati bersama, jika ada anak yang begini besok disuruh apa misalkan begitu. Jadi ketika ada yang bersalah, guru, ayo kamu tadi tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya? Ya Bu, saya harus mengerjakan tugas pada jam istirahat misalkan. Jadi itu konsekuensi ya. Bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang sudah berlaku.
Kemudian murid dapat berkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama-sama dengan guru. Kemudian guru memiliki peran untuk mengontrol atau mengingatkan atas kesepakatan yang telah dibuat tadi. Begitu Bapak Ibu, ada bayangan ya. Nah di sini dijelaskan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Beda ya. Di sini ada menyakitkan karena anak itu dipaksa gitu. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hatinya. Bisa disuruh push up atau mungkin sama gurunya disuruh apa yang akibatnya itu anak merasa sakit hati gitu. Nah ini untuk jangka waktu yang lama, jadi kadang anak ingat terus gitu ya. Ingat akan hukuman itu loh ya, bukan ingat iya duduk ya, mungkin Bu Enda pernah duduk ya. Oh belum pernah. Pak Sony ya. Konsekuensi kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Jadi kalau konsekuensi itu ya udah disuruh misalkan, aduh teman-teman lagi pada jajan aku malah barat gitu kan, tapi kan habis itu udah gitu loh. Gitu maksudnya seperti itu. Anak membenci kedisiplinan, sedangkan anak itu menghargai disiplin untuk konsekuensi. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan. Kemudian kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan, betul tadi Pak Joni ya. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Nah, hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dihukuman otomatis kan anak mau ngumpet ya, iya atau tidak? Nah, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lanjut, untuk hukuman itu marah, terus ada rasa bersalah, kemudian bisa dipermalukan, merasa tidak dihargai kan begitu. Nah, kalau konsekuensi itu kehilangan hak, bisa kehilangan hak, tadi harusnya istirahat, jadi tidak istirahat kan gitu. Terus dibuat tidak nyaman karena dia harus mengerjakannya pada waktu istirahat, ya, diasingkan untuk sementara dan seterusnya. Nah, coba Bapak Ibu tebak sekarang. Tebak-tebakan yuk. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya ini mencatatnya di buku, maksudnya 100 kali kalimat ini. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat. 100 kali di dalam buku itu merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kita coba kita cek jawabannya. Iya, teman-teman. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman, betul apa tidak? Iya. Lanjut, ini betul ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Benarkah itu? Iya. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita cek bersama apakah jawabannya konsekuensi? Iya, betul. Lanjut ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Benar enggak? Iya benar. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Karena tidak mengenakan sepatu. Ini maksudnya untuk melepas sepatu seharian di sekolah gitu Bapak Ibu, salah ketik. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya, anak jembatan bingung hukuman apa ya? Sing terakhir disebut. Kenapa mau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi? Iya, adalah kesepakatan antara guru olahraga dengan muridnya ya di sini. Karena ini sedang pelajaran olahraga, kecuali bukan. Oke, breaking lagi Bapak Ibu. Ayo berdiri semuanya. Berdiri.
Sinyalnya mana Bu Joni? Kalau yang di sini yang SD Pandansari agak susah masalahnya. Oke. Semangat ya. Mari kita joget bersama. Oh, dibesarkan. Kita besar ya kita. Lanjut ya Bapak Ibu untuk materi selanjutnya Mas sampai. Kok pengen nyanyi lagi ya Pak? Ya nanti ada waktunya lagi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu peraturan atau keyakinan kelas. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini yang lebih tepat itu peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Oke. Ya, coba kita lihat pembahasannya. Di sini keyakinan kelas adalah seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya. Kemudian keyakinan kelas itu dibentuk dengan guru, membuat kesepakatan bersama guru antara guru dan murid untuk mewujudkan keyakinan yang ada di kelas tersebut. Keyakinan kelas itu berisi pernyataan kebijakan universal yang diakui bersama. Lanjut ya, gak usah pusing-pusing Pak Joni, kayak mau teman. Tolonglah ya. Ini ada satu halaman yang lebih.
Kesepakatan kelas versus dengan keyakinan kelas di sini nanti akan saya tanyakan ya penerapan kesepakatan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas 6. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas, beda apa tidak? Nah, di sini kesepakatan itu disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Jadi awalnya itu membuat kesepakatan dulu, ketika itu sudah mendarah daging itu akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Ya, ini juga bisa di luar jam pelajaran ya. Nah, di sini yang akan saya tayangkan praktik membuat keyakinan kelas di kelas 6 pada tahun ajaran baru kemarin. Yang sudah saya laksanakan, peserta didik itu menempelkan usulannya di kertas yang sudah disediakan. Ini sinyalnya hilang ya Pak? Jadi fotonya nggak muncul? Yang mana? Ini? Apa Pak? Kelas atas. Masa? Kelas 3. Tadi masuk kadang tidak. Agak lemah sinyalnya. Nah, ini sudah. Di sini peserta didik itu menempelkan usulannya di kertas yang sudah disediakan. Ya, sebelumnya tentu saja Bapak Ibu guru itu memberikan arahan ya, apa yang harus ditulis, kemudian seperti apa sih yang diharapkan gitu. Jadi Bapak Ibu guru itu menyampaikan kepada peserta didik, silakan anak-anak memberi usulan apa saja yang kalian harapkan agar kelas kita itu terasa nyaman, terasa damai, kita bisa belajar dengan tenang. Kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan gitu. Ya, kemudian peserta didik menuliskan di kertas dan ditempel di tempat yang sudah disediakan. Ya, selanjutnya guru bersama siswa tentunya memilah dan merangkum kesepakatan yang telah diusulkan oleh siswa. Jadi kesepakatan yang dibuat itu berupa kalimat positif nih Bapak Ibu. Selanjutnya peserta didik di sini menandatangani kesepakatan kelas untuk menjadi keyakinan kelas bersama. Jadi setelah kita pilih, mungkin ada pendapat yang berbeda-beda atau mungkin ada yang sama, 5 anak misalkan, itu kita ambil salah satu gitu. Nah, setelah diringkas dan di sini keyakinan yang dibuat itu tidak usah terlalu banyak agar anak itu mudah untuk mengingatnya. Kemudian di sini untuk menguatkan ya, sebenarnya tidak harus ini. Jadi saya suruh anak untuk tanda tangan di bawahnya, gitu. Ya, begitu Bapak Ibu untuk keyakinan kelas nih. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan di kelasnya, atau mungkin ada yang belum bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Untuk posisi kontrol guru, selanjutnya adalah materi posisi kontrol guru. Jadi guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, di mana di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya beliau akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas ya, kamu selalu saja salah. Ini posisinya beliau sebagai penghukum. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah gitu ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Ya, jadi murid itu selalu diatur, harus begini, harus begitu. Gitu. Hasilnya bagaimana? Kemungkinan murid akan marah, kemudian memendam rasa tidak suka ya, atau bersifat agresif. Itu jika guru sebagai penghukum. Selanjutnya yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Di sini membuat rasa bersalah akan menggunakan
keheningan dan suara yang lebih lembut. Kalau tadi pembuku itu jangan gini, kamu gini, gitu ya. Jadi keras nadanya. Nah ini lebih lembut, yang membuat orang lain itu malah justru merasa tidak nyaman, bersalah atau merasa rendah diri. Contoh yang kata-katanya itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gitu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gitu ya. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi hasilnya bagaimana? Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk akan dirinya sendiri. Jadi murid merasa dirinya itu buruk. Karena apa? Karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya. Jadi dia merasa tidak berharga, dia merasa buruk begitu. Itu jika posisi kita adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Insya Allah di sini tidak ada ya. Lanjut. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid, selalu persuasi ya. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Nah, di sini kata-katanya misalkan begini, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Itu sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Ya, kamu ini, gitu ya, sambil bercanda, gitu ya, sambil senyum-senyum. Kamu ini, gitu ya. Itu posisinya adalah sebagai teman. Apa hasilnya? Hasilnya di sini murid akan merasa senang dan akrab ya dengan guru. Itulah dampak positifnya. Tetapi ada juga negatifnya ternyata Bapak Ibu ketika kita menganggap siswa itu sebagai teman. Apa itu? Jadi siswa itu merasa tergantung kepada guru tersebut. Ketika guru mungkin pada saat itu tidak bisa membantu siswa, maka dia akan merasa kecewa pada gurunya. Kayak gitu, karena menganggap seperti teman sendiri. Lanjut ya. Untuk posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau biasanya itu begini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Jadi ketika anak berbuat salah, guru akan menanyakan peraturannya apa coba? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Jadi ini sebagai pemantau ya, pemantau gerak-gerik siswa gitu. Hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, jadi marah atau membuat merasa bersalah. Namun guru belum membantu murid untuk mengatasi masalahnya sendiri. Jadi hanya oh iya aku salah, harus begini gitu ya. Lanjut, posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi yang menentukan solusinya adalah murid itu sendiri. Caranya bagaimana? Kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Gitu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi ketika iya Bu, saya mau memperbaikinya. Jika kamu memperbaikinya, kamu berarti menunjukkan siswa yang bagaimana, gitu ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi siswa yang mencari solusi sendiri. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Karena khususnya anak SD apalagi kelas bawah, tentu kita perlu memancing gitu ya, dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh anak. Ketika pertanyaan ini mungkin lebih sulit dipahami oleh anak, kita bisa menggunakan pertanyaan yang lain atau mungkin memancing ya, agar siswa mudah begitu. Karena mungkin untuk kelas bawah masih sulit kalau diberi pertanyaan begini hanya
bingung ya. Jadi kita pancing begitu. Dan hobinya juga di kelas 6 pun kita juga setelah yang saya praktekkan waktu itu ternyata saya juga harus mancing begitu. Untuk SMP dan SMA mungkin anak sudah paham apa yang diharapkan oleh gurunya, apa yang ditanyakan. Tapi untuk SD ya kita harus pandai-pandai memancing siswa ya. Nah di sini bisa dibaca, dipemirsa Bapak Ibu. Nanti saya share nih perbedaan 5 kontrol guru. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Untuk yang termasuk identitas gagal itu adalah sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Jadi untuk teman, pemantau dan manajer ini termasuk sukses. Tetapi kita lebih seyogianya kita itu sebagai manajer ya. Karena kalau sebagai teman maupun pemantau itu masih ada sisi negatifnya. Ya mungkin kadang dibutuhkan juga, tetapi tidak harus seperti itu. Mungkin juga ada masalah yang tidak perlu kita sampai ke nanti akan kita bahas tentang segitiga restitusi nih. Sampai yang serumit yang dibayangkan begitu ya, kita tergantung masalahnya nanti apa. Bisa juga ada 2 posisi kontrol yang kita laksanakan bersamaan juga bisa. Tergantung dari kondisi anaknya, kemudian permasalahannya apa. Ya, selamat menyaksikan Bapak Ibu, ini ada video inspirasi tentang posisi kontrol guru. Bisa sambil nunjuk Bapak Ibu, sampai mau santai ganti. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit. Ya, di sini ada aktif ibu, guru dan muridnya ya. Muridnya ini terlambat sekolah 20 menit. Posisi penghukum. Serasa di bioskop ya Pak. Ini anak SMA atau SMP? Sini kamu. SMA. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Nah ini. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua Bapak
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Nah, itu. sekolah, nak. Jadi kan dia merasa bersalah sama Dan gurunya. kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Kadang ya, pernah ya. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan ibu salah ya. Ibu tidak akan pernah lagi kalau kamu begini terus. Bisa aja ibu pulang kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sangat cepat. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Sambil bercanda ini karena merasa sebagai temannya sendiri. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Bikin senang ibu. Demi ibu. Nah, ini ada kata-kata demi Bisa, ibu. Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, ini sebagai teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Ini udah termasuk Namun, identitas ingat, sukses. karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini sebagai pemantau. Bisa acting. Naren, Dengan kasus yang sama. Iya. Ini maksudnya kan mencontohkan kasusnya satu tapi apa peraturan gurunya sekolah kita menerangkan. tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat Dia hadir. sebagai pemantau. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer atau posisi pengadilan disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar. Oke, Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan ya untuk apa ya 5 posisi kontrol guru yang diperankan oleh Bu siapa tadi namanya? Bu Irma apa siapa ya tadi ya? Ya, itu ada sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Tentu saja Bapak Ibu lebih setuju dengan yang terakhir nih. Selanjutnya kita akan membahas tentang restitusi. Apa itu restitusi? Nah, di sini restitusi itu berfokus pada solusi ya. Jadi pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan pada masalahnya. Jadi kadang kita mencari siapa yang salah, padahal itu jangan. Ya, jadi kita justru mengarahnya itu ke solusi apa yang perlu dicari begitu. Ya, bukan mencari kesalahan. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya tersebut. Langkah restitusi itu ada 3. Yang pertama, ciptakan suasana positif. Kemudian ajak murid untuk berpikir dan kesalahannya tersebut. Kemudian memberi ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Lanjut. Di sini ada segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Jadi kita ketika menyelesaikan masalah yang pada murid itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Ini adalah alternatif yang terbaik, ya Bapak Ibu. Yang pertama kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menyalahkan anak tersebut. Tidak boleh mencari kesalahannya, tetapi kita tanya dulu dan kita stabilkan dulu identitasnya bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita ungkapkan seperti itu ke anak sehingga anak itu tidak merasa bersalah gitu ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setelah itu lalu kita baru memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ya tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Itu maksudnya kamu menstabilkan identitas. Kemudian ditanya alasannya. Di sini karena apa? Tadi kita kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia. Mungkin alasan dari anak tersebut bisa juga karena mungkin apa ya?
kita ternyata anak ini karena bosan atau mungkin dalam pelajaran kurang menarik gitu ya, berarti anak itu kesenangannya belum tersalurkan. Jadi kita sebagai guru bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kita menggali informasi dari murid tersebut. Ketika anak ini sudah tidak merasa bersalah, dalam artian sudah dimaklumi bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan, maka anak itu akan mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, kenapa alasannya kok sampai melakukan hal itu. Di sini ya sudah mulai memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kita tanyakan, ada cara yang lebih efektif. Jadi di sini anak itu diberitahu bahwa ada loh cara-cara yang lebih efektif dari caramu itu. Misalkan apa yang memukul teman. Kenapa kamu memukul? Alasannya mungkin tadi dia ini nyubit saya dan seterusnya begitu ya. Dia merasa tidak terima. Iya, siapapun juga anak merasa marah. Tetapi apakah kamu harus memukul dia? Mungkin ada loh cara yang lebih efektif dibandingkan dengan cara memukul begitu ya. Jadi di sini kita harus cari menuntut anak untuk menentukan langkah yang lebih efektif ya. Kemudian selanjutnya kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi mengarahkan anak, apa nih keyakinan yang telah kita sepakati terkait hal itu begitu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa yang akan kamu lakukan dan seterusnya. Jadi itu menanyakan keyakinan. Di sini segitiga restitusi harus kita terapkan dalam mengatasi dalam mengatasi masalah, khususnya masalah yang perlu kita cari benar-benar itu ya. Mungkin ada permasalahan yang ringan, ya tidak perlu menggunakan segitiga restitusi. Yang jelas kita sebagai manajer jangan sampai sebagai penghukum atau mungkin pembuat rasa bersalah. Ya, di sini menstabilkan identitas ya tadi ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi dan seterusnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah loh berbuat salah gitu. Jadi anak tidak merasa bahwa dia itu satu-satunya orang yang bersalah gitu ya. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah ini ya. Itu guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Jadi anak tidak terlalu merasa bersalah banget ya. Mungkin kamu bisa loh lebih keras dari itu. Mungkin kamu bisa loh lebih jahat lagi ke teman kamu ya kan. Tapi kamu tidak misalkan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya gitu ya. Ini maksudnya validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Guru bisa apa nilai yang kita percaya di kelas kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati gitu. Keyakinan kelas kita apa tentang ini terkait perilaku kamu tadi misalkan. Kalau di SD mungkin ya kita kan punya keyakinan kelas ya. Coba keyakinan kelas kita apa yang jadi guru bisa menggunakan kata-kata yang lebih dipahami oleh siswa ya. Untuk video tadi kan contohnya anak SMA ya pintar banget ya, mudah banget apa yang diharapkan gurunya. Sedangkan di SD mungkin anak-anak masih agak itu kurang nyambung ya kalau diberi pertanyaan seperti itu. Nah di sini tujuan dari segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas adalah menjaga murid agar tidak merasa terpuruk dalam perasaan bersalah. Membantu mereka memahami bahwa berbuat kesalahan itu adalah normal. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah itu agar memahami kebutuhan dan alasan murid melakukan perilaku tersebut. Mungkin Bapak Ibu juga pernah ya, kita sering sharing di kantor gitu. Iya kan besil banget. Biasanya besil itu berburu gitu ya. Nah itu kan berarti karena dia itu kurang kasih sayang sebenarnya, makanya dia berontak gitu loh, gitu ya. Jadi karena memang mereka berbuat sesuatu itu ada alasan untuk apa mereka melakukan itu, ya. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ada dalam dirinya. Kemudian menanyakan keyakinan, menuntut murid-murid memasuki kesadaran normalnya. Oke, praktik segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan.
Kasus yang pertama ini ada datang terlambat ke sekolah, ya. Aduh banget ya. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 7, itu gerbang saya tutup karena gerbangnya alok. Tiba-tiba ada Mas Farel datang terlambat. Di situ sudah saya beri keterangan ya. Di sini Mas tampilkan identitas orang yang tidak apa-apa Mas Farel gitu kan. Itu artinya Mas tampilkan identitas dulu bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi di sini saya bilang Bu Indri di sini tidak mencari kesalahan, hanya ingin mencari solusi bersama Farel gitu ya. Jadi nanti Farel bisa menentukan solusi yang tepat agar Farel itu tidak terlambat lagi. Jadi alasan Farel saat itu tuh ibunya itu keluar kota, jadi tidak ada yang antar datang ke sekolah. Ya, mbahnya ternyata dia itu di rumah bersama mbahnya, sedangkan mbahnya tidak bisa naik motor, jadi tidak ada yang antar, terus jalan kaki, akhirnya terlambat datang ke sekolah. Ya, Farel itu datang dari rumah sampai sekolah itu butuh waktu 10 menit untuk jalan kaki. Jadi Mas Farel sudah mulai, ketika ditanyakan keyakinannya, Mas Farel jawab datang sekolah tepat waktu keyakinannya. Ya. Ini harus dipancing ya. Mungkin Mas Farel punya solusi, mungkin dari rumah harus bagaimana, pukul berapa gitu. Jadi ketika anak sudah bingung, kita harus memancing, karena anak SD itu beda dengan anak SMP dan SMA ya. Ini jam 6:20 katanya harus sudah berangkat dari rumah. Ini solusinya Mas Farel itu berangkat lebih awal ya, agar tidak terlambat lagi. Jadi menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid. Setelah itu kita menggali dari murid kita apa yang bisa dilakukan selanjutnya gitu. Jadi kita harus menggali restitusi yang diusulkan oleh murid kita. Di sini Mas Farel menjawab akan selalu tepat waktu dalam segala kegiatan. Baik, tidak hanya pada saat berangkat sekolah saja tepat waktunya, tetapi ketika mengaji dan sebagainya. Ini jauh dari pemikiran kita ya. Kadang kita kan udah selesai, ya udah berangkatnya itu aja. Tapi kita harus perlu menggali juga loh,
kira-kira apa yang apa yang bisa dilakukan ke depannya gitu. Jadi anak biar berkembang ke sana, jadi pandangannya lebih jauh ya ke depan. Efeknya itu tidak hanya pada saat itu, tetapi untuk ke depannya juga. Ya, kasus kedua ini membuang sampah sembarangan. Ini saya sambil agak senyum-senyum karena badannya ini lucu. Dia sedang jalan gitu ya. Wih, membuang sampah sembarangan. Mbak Dea ini, ya kemudian saya suruh buang sampah pada tempatnya. Gurun dan kulitnya sama besarnya. Membuka percakapan dengan ramah. Jadi kita perlu membuka percakapan dengan ramah itu dia. Habis jajan ya Mbak Dea, jajan apa tadi gitu ya. Ini membuka percakapan, jangan langsung membahas tentang permasalahan tadi. Ya, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan di sini untuk menstabilkan identitas anaknya. Menanyakan alasan kenapa membuang sampah sembarangan. Alasannya karena katanya tempat sampahnya jauh dari jangkauan tangannya, katanya gitu. Mungkin males ya, males mau mendekat ke tempat sampah, jadi udah buang sembarangan aja. Karena tempat sampahnya jauh dari jangkauan. Nah, di sini berumpun lagi ya kan, gitu. Karena anak itu perlu dipancing seperti itu ya Bu. Menanyakan tindakan. Jadi ini mengarahkan kira-kira apa nih yang perlu dilakukan oleh Mbak Dea selanjutnya gitu. Ini ada solusi yang lebih baik gitu ya. Nah, menanyakan keyakinan apa ini. Dan Mbak Dea menjawab membuang sampah pada tempatnya, kemudian ya menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya menawarkan restitusi pada murid. Di sini saya menawarkan kira-kira apa kedepannya yang bisa Mbak Dea lakukan. Katanya saya akan membuang sampah pada tempatnya dan mengingatkan teman-teman yang membuang sampahnya sembarangan, gitu kata Mbak Dea begitu. Terus lagi yang tidak saya sangka itu Mbak Dea langsung berpikiran mengungkapkan, dia itu mengungkapkan tentang manfaat atau tujuan kenapa sih kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi di sini saya juga merasa kaget. Ya itu saya langsung mengungkapkan karena kalau membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan banjir gitu kan ya. Iya karena dapat menyumbat aliran air gitu. Ya di sini Mbak Dea malah lebih bagus karena sudah tahu mendalami, berarti sudah tahu tujuannya juga ya. Jadi anak merasa, nah di sini juga kita harus memberi penguatan. Oh iya, berarti Mbak Dea sudah bagus sekali ini ke depannya mau membuang sampah pada tempatnya. Kemudian jika ada teman-teman yang membuang sampah sembarangan, Mbak Dea ingatkan. Dan terlebih lagi Mbak Dea sudah memahami tentang pentingnya kita membuang sampah pada tempatnya itu ya. Ini ada testimoni dari peserta didik dari Mas Maret.
Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Ini diseminasi yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat nanti saya kembalikan ke pembawa acara. Sebelumnya ada kekurangan dari saya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dilanjutkan dengan acara yang selanjutnya. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi dari Ibu Indri Anisi SPDS. Jadi luar biasa sekali nih Bapak Ibu. Jadi ya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan pemberian tanggapan. Monggo Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan, Bisa disampaikan. monggo Mbak Bu Enda. Saya juga Bapak, bisa. Buat sendiri selepas. Terima kasih ya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya alhamdulillah terima kasih. Jadi terbuka Bu. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan itu tentang keyakinan. Tadi mengapa keyakinan itu harus berupa kalimat positif gitu? Kenapa kenapa harus dengan kalimat positif? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Endah yang telah memberikan pertanyaan. Ya. Pertanyaannya, kenapa keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif atau dianjurkan menggunakan kalimat positif? Begini Bapak Ibu, menurut saya ya, mohon maaf kalau nanti saya salah atau kurang tepat. Jadi begini, apa yang anak dengar, apa yang anak ucapkan itu akan tersimpan di otak anak, itu akan terbayang di otak anak. Ya, jadi ketika saya ke Bapak Ibu semua begini, jangan bayangkan gajah. Apa di situ ada gajah? Apa tidak ada pikiran Bapak Ibu? Langsung ada gajah gede banget gitu kan? Padahal itu jangan, tetapi jangan bayangkan gajah. Ketika jangan bayangkan gajah, di sini langsung ada gajah. Begitu juga dengan murid ketika jangan membuang sampah sembarangan. Apa yang tersimpan di sini? Membuang sampah sembarangan. Jadi ketika kita menggunakan kalimat positif, misalkan membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak di sini, oh ya kalau membuang sampah itu pada tempatnya, langsung membayangkan ketika dia makan jajan dia harus membuangnya pada tempatnya. Bukan buang sampah sembarangan, gitu ya. Ada di bayangan anak seperti itu. Itu menurut saya seperti itu Ibu. Mungkin ada contoh yang lain yaitu ketika kita jangan berkelahi. Apa yang ada di pikiran kita? Otomatis bayangannya di sana ada 2 orang atau 3 orang yang sedang pukul-pukulan atau apa itu kan? Jadi anak itu malah justru pikirannya ke arah yang negatif. Ketika kita menggunakan kalimat positif, maka apa yang muncul di pikiran anak tersebut, iya betul, saling menyayangi. Kesannya kan di sini kan gambarannya orang yang saling menyayangi, saling menghormati. Nanti gambaran yang ada di otak itu orang yang saling menghormati. Begitu Bu Enda, mungkin sudah bisa diterima atau ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Enda. Oke, monggo. Terima kasih jawabannya Bu Indri. Mungkin ada yang mau menanggapi? Iya, Bu Menung. Sebelumnya saya terima kasih sekali ya tadi melihat pemaparannya yang tentang berbagai macam musik dulu ya. Nah itu saya merasa seperti ya refleksi kepada diri sendiri lah ya selama ini gitu kan. Ya dan saya mengalami tahap itu. Jadi yang saya kesimpulannya itu untuk diri saya sendiri lah ya. Setiap orang akan mengalami pendewasaan secara bertahap sesuai dengan fase yang sudah dimiliki, dan setiap proses orang mendapatkan kedewasaan itu berbeda-beda caranya, dan juga yang dilaluinya pun juga akan berbeda seperti itu. Juga untuk penanganan berikutnya apa yang akan dia dapatkan juga itu berbeda karena memang caranya berbeda. Yang di sini yang mungkin untuk konten juga sendiri, apapun yang terjadi pada orang itu cukup lihat dan kita pelajari. Dan yang paling sangat berpengaruh adalah budaya
budaya kita, Bu. Budaya kita itu adalah budaya yang mohon maaf, traveling itu sangat benar-benar akan berpengaruh sekali untuk depannya. Sebenarnya kebanyakan traveling itu adalah traveling dengan kata-kata yang negatif itu. Contohnya itu jebol bajinya. Nah, seperti itu tuh itu yang saya hadapi sendiri lah ya selama ini jebol biar kok seperti ini. Terus dan penerimaan orang itu nggak sama loh. Ada yang langsung tahu sendiri. Oh iya, berarti aku nggak boleh seperti ini. Tetapi jika orang itu memang belum sampai situ penalarannya, dia pasti akan down gitu. Dan juga besoknya lagi dia akan berpikir ya tadi seperti itu, di sini ada rasa agresif yang dia memandang sesuatu yang kemungkinan jika ada orang yang membicarakan itu kok mengalami hal yang sama, dia bukannya malah memberikan empati, malah justru akan dia akan ya itu bagian kamu lah, dia seperti itu. Dan tadi dan juga sedikit menanggapi tadi kenapa harus dengan positif, karena sesuai dengan hukum dalam the expression ya, love of afirmasi, memang otak kita tidak menerima kata negatif. Itu yang pernah saya dengar, karena otak kita tidak menerima hal yang bersifat negatif, tidak, jangan, dilarang, itu tidak. Jadi memang kalaupun berucap memang diusahakan jangan ada yang menggunakan kata-kata yang berkonotasi negatif seperti itu. Dan itu pun juga saya juga belum bisa, tapi ya kita sama-sama belajar saja. Dan terima kasih untuk sesi kali ini untuk pembelajaran bersama. Terima kasih. Ya, tepuk tangan Mbak Bu Nunung yang sudah memberikan tanggapan dan juga penguatan tadi ya. Ya memang benar Bu Nunung. Jadi kita ya seperti tadi yang sudah kita bahas bersama, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai guru tentunya di sekolah kepada siswa, itu posisi kontrol kita yang tepat itu adalah sebagai manajer. Jadi ketika ada kata-kata yang tidak baik, nah itu kita tugasnya guru itu untuk meluruskan gitu ya Bu Nunung. Terima kasih Bu Nunung atas tanggapannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang akan menanggapi? Mungkin Bu Kepala Sekolah akan menambahkan. Terima kasih atas waktunya. Tadi Bu Indri telah memaparkan tentang budaya positif. Luar biasa ya. Dikasih apa ya Bu? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Ya, aplaus sekali lagi. Tadi kita bersama menyaksikan atau bersama tentang ini tadi memaparkan tentang budaya positif, sehingga kita lebih paham ya. Tadi sudah paham, tapi lebih paham lagi tentang budaya positif. Tadi ada kebutuhan dasar manusia, tentunya kita sebagai pendidik ya terhadap anak didik kita. Jadi kita memahami sih bagaimana sih anak itu butuh apa saja ya. Jadi kita lebih paham. Kemudian ada posisi kontrol ya, kita sebagai guru itu sebaiknya kita tadi sebagai manajer ya untuk ada solusinya juga, itu sebagai apa ya, kesuksesan. Kemudian ada lagi tentang segitiga restitusi ya, mari kita laksanakan bersama-sama, jangan apa ya langsung menghakimi anak. Jadi kalau ada anak terlambat, kemudian ada yang membuang sampah, kita alasannya itu bagaimana. Jadi kita pokoknya sudah lebih paham, mari kita untuk melaksanakan bersama-sama. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tepuk tangan buat Kepala Sekolah. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren, asik. Ya. Jadi terima kasih Ibu tanggapannya, itu sangat luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah. Di sini sangat memberikan efek positif ya pada sekolah kita, dan mudah-mudahan sekolah kita kedepannya lebih sukses.
Dimana untuk budaya positif di sekolah kita mudah-mudahan akan berjalan sesuai yang diharapkan, lancar, dan dapat membentuk peserta didik yang berkarakter sesuai dengan kebijakan universal peserta didik kita seluruh negara Indonesia, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin hanya itu. Mungkin ada lagi tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman, atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Monggo saya kembalikan kepada Bapak. Sudah cukup ya Bapak Ibu, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kita lanjut. Selanjutnya itu acara penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila banyak kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Sinurjana. Untuk kali ini saya menjadi guru kelas 1 setelah tadi menyaksikan pemaparan tentang diseminasi yang tadi, yaitu kita harus yang tentang budaya positif. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu memposisikan guru sebagai manajer, kemudian menetapkan segitiga restitusi, dan membuat keyakinan kelas bersama siswa agar siswa termotivasi dari dalam untuk menjadi pribadi yang lebih baik per hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Puspitasari. Saya adalah guru kelas 5 SD Negeri 2 Pandasari. Saya akan menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Ibu Indrianisi yang telah mengadakan diseminasi budaya positif. Dengan adanya diseminasi ini, saya jadi paham tentang posisi kontrol guru. Yang paling ideal, posisi kontrol guru dalam menyelesaikan masalah siswa adalah sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Selain itu juga, saya jadi paham tentang pentingnya dibuat keyakinan kelas. Terima kasih Bu Indri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas ya, agar kalian nyaman belajarnya. Seperti apa sih suasana kelas atau kegiatan belajar yang kalian harapkan gitu selama 1 tahun yang akan kita jalani ke depan. Jadi nanti kesepakatan kelas itu menggunakan kalimat positif. Silakan nanti kalian memberi masukan, memberi saran. Harapan kalian itu terkait kelas 6 ini mau seperti apa gitu. Misalkan menjaga kebersihan atau mungkin tidak saling mengejek sesama teman dan seterusnya ya. Agar kalian belajarnya bisa nyaman dan juga merasa tenang dalam mengikuti pembelajaran, sehingga pembelajarannya berjalan dengan lancar. Tidak hanya saat pembelajaran juga, tetapi ketika istirahat atau apa, nanti kita tetap mematuhi kesepakatan yang telah kita buat nanti secara bersama-sama. Sudah jelas semuanya? Ya, silakan nanti kalian tuliskan apa yang kalian harapkan di kertas ini, lalu ditempelkan di kertas yang sudah dipasang di pojok kelas kita. Ya, bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Ini nulisnya tidak ada lemnya ya. Yang ada lemnya itu kan buat nempel, jadi nulisnya di baliknya. Ya, di sini nulisnya. Misalkan mengikuti pelajaran kita, seperti apa? Boleh lebih dari 1. Dituliskan saja di situ, misal 2 atau 3, tidak apa-apa, tidak hanya 1. Boleh 5, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Boleh begini.